Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabit Rizkyatun dari Prodi Pendidikan Informatika semester 5 STK IPSU Kabupaten Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari sebuah jurnal yang berjudul Informatic Teacher Training for Design of Innovative Learning Aids. Sebelum sampai ke hasil analisis, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang pengertian dari tenses itu sendiri. Pengertian tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Bisa waktu sekarang, waktu yang akan datang, atau waktu yang telah berlalu, atau waktu lampau. Ya, jenis tenses itu sendiri ada 16 jenis tenses. Ya, ada simple present tense, present continuous tense, ya. Dan lainnya di sini tidak akan saya sebarkan satu persatu karena teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya. Lanjut ke rumus. Rumus tenses itu ada bentuknya, ada bentuk waktunya ya, ada present, past, future, past future. Kalau untuk present itu sendiri menunjukkan waktu sekarang atau bisa juga untuk menunjukkan kebiasaan. Untuk past itu berarti menunjukkan bentuk lampau. Untuk future menunjukkan masa yang akan datang, dan past future itu untuk menunjukkan suatu kalimat tidak langsung. Ya, di sini dapat dilihat sendiri rumus-rumusnya. Untuk present, contohnya, saya sedang belajar, saya sedang makan, atau mungkin saya belajar setiap hari. Terus untuk past, contohnya saya belajar kemarin malam. Untuk future, contohnya saya akan berangkat sekolah besok pagi. Terus untuk past future, contohnya Bu Guru mengatakan tugas harus diselesaikan minggu depan. Ya, itu salah satu contohnya ya. Kemudian kita lanjut ke modals. Apa itu modals? Modals adalah jenis auxiliary verb yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Apa saja bentuk modal? Ada will, might, would, shall, can, should, ya, dan lainnya. Di situ bisa dibaca sendiri. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu untuk menjelaskan ya, kayak pelengkap. Terus yang selanjutnya yaitu hasil analisis ya. Hasil analisis dari jurnal bahasa Inggris saya menemukan ada sekitar 29 tenses dan modals. Tenses dan modals ada 29 kurang lebih. Untuk yang pertama ada simple past tense dalam kalimat the particle aspect and experience of this kind of training are covered below on the example of student development. Kenapa? Alasannya adalah rumus dari subject plus to be, di sini ada to be are,
Terus ada verb 2, covered. Yang kedua ada simple past tense. Sebabnya yaitu subject plus was atau were. Sedangkan di sini di tutorial was design. Nah, di sini ada was, salah satu was atau were, di sini ada was. Yang ketiga simple past tense juga. Rumusnya sama, subject plus was atau were. Di sini ada, setelah subject ada were. Terus selanjutnya yaitu simple past tense juga. Masih rumus yang sama, salah satu was atau were setelah subject, di sini ada was. Terus yang kelima, maaf, simple future tense. Dengan rumus subject plus will plus verb 1 ya, yang menjadi salah satu ciri dari simple future tense adalah will ya. It will help to release ya. It sebagai subjek, will sebagai ini rumusnya, terus help sebagai verb 1-nya. Terus untuk selanjutnya ada modal. It should also ensure. It di sini, should di sini menunjukkan keharusan. Terus yang ketujuh ada simple past tense, ya, rumusnya subject plus to be. Di sini ada to be is, kemudian verb 2 ini, ya. Terus yang ke-8 ada present perfect continuous tense, di mana alasannya yaitu subject plus has plus verb ing. Ya, ini ada has, kemudian ada verb ing. Yang ke-9 ada modals. Dalam kalimat it should guarantee. It should menunjukkan sebuah keharusan. Terus yang ke-10 ada present perfect tense, di mana rumusnya yaitu subject plus has plus verb 3. Dalam kalimat finally, the tutorial has to be easily integrated with other. Untuk selanjutnya ada simple past tense dengan rumus subject plus verb 2. Terus ada modals. Dalam kalimat tutorial should include, should ya, should modal, salah satu jenis modal should. Terus yang ke-13 yaitu present perfect tense. Rumusnya subject plus has plus been. Di sini ini subjeknya sampai sini. Terus ada has, ada been. Terus yang ke-14 ada simple present tense. Dengan rumus subject plus does not plus verb 1. Nih. Terus simple past tense dengan rumus subject plus to be plus verb 2. Di sini ada to be is, kemudian ini ada verb 2. Selanjutnya yaitu simple present tense dengan rumus subject plus to be is plus verb 1. Di mana ini subjeknya the demo version of the tutorial itu subject. Terus ada to be is, terus ini verb 1 available. Terus yang ke-17 ada simple present, simple past tense dengan rumus subject plus were. Nih, subject plus were. Terus simple past tense was, ini was atau were ya, ini ada was. Terus simple past tense lagi nomor 19 ya, subject plus was. It sebagai subjeknya was, rumusnya was ya. Terus yang ke-20 saya menemukan given. Given itu apa? Given itu ing ya, to be ing, seperti itu, untuk memudahkan saya dalam belajar. Kalau given itu berarti to be ing. Kemudian selanjutnya ada simple present tense, di mana rumusnya yaitu subject plus verb s. Nih, subject plus verb s.
Terus ada simple present tense lagi, di mana rumusnya subject plus to be plus verb 1 ya. Ini the multimedia tutorial adalah subjeknya, kemudian is itu to be-nya, able itu verb 1. Terus ada past future tense, di mana rumusnya subject plus would plus verb 1. Kemudian ada simple present tense, subject plus to be plus verb 1. Nah ini. Terus ada modals. Sini ada kalimat the sudden can be performed. Can menunjukkan sebuah kemampuan. Modals ya. Terus ada simple past tense yang rumusnya subject plus verb 2 dalam kalimat this kind of activity provided by the tutorial answer. Terus simple present tense dengan rumus subject plus verb 1 ditambah s. Ini provided. Terus ada past future tense. Subject plus would plus verb 1. We would. Nah, we subjeknya, terus ada would, terus emphasis itu verb 1. Terus yang terakhir ada simple present tense, di mana penyebabnya yaitu subject plus to be is plus verb 1. Nih, subject, diagnosing and estimation itu subject. Terus ada is, ya to be is. Terus prospect verb 1. Ya, itu saja. Kemudian kesimpulannya adalah untuk tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau suatu perbuatan. Terus tense itu sendiri ada 16 ya dalam bahasa Inggris. Untuk bentuk waktunya ada present, past, future. Kemudian ada modals. Ya, modals adalah jenis auxiliary verb yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Ya, yang sudah dicontohkan tadi, misalkan kayak izin ya. May I borrow your books? Bolehkah saya meminjam bukumu? Kalau kemampuan, misalkan, can you help me? Dapatkah kau menolongku? Seperti itu. Ya, jenis modal ini dapat dibaca ya teman-teman. Ada will, would, might, shall, can, should, need, ought to, seperti itu. Kiranya cukup sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf karena memang masih banyak kekurangan. Saya juga tidak menutup kritik dan saran karena itu sangat saya butuhkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.